Dalam menunjang berbagai penyelesaian pekerjaan kantor, kita tidak hanya membutuhkan peralatan kantor dengan ukuran yang besar dan berteknologi canggih, tetapi kita juga membutuhkan alat-alat kantor dan perabotan kantor dengan ukuran yang kecil, bahkan tidak menggunakan teknologi sama sekali untuk membantu kita dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan kantor. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh alat tulis kantor. Yang pertama adalah pulpen atau pena. Pulpen atau pena adalah alat tulis kantor yang digunakan untuk menyapukan tinta atau menuliskan sesuatu di atas kertas. Dan yang selanjutnya ada pensil. Pensil juga merupakan alat tulis kantor yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan sesuatu di atas kertas. Bedanya dengan pena, pensil bisa dihapus jika terdapat kesalahan dalam menuliskan sesuatu. Yang selanjutnya adalah spidol. Spidol merupakan alat tulis kantor yang digunakan untuk menuliskan sebuah tulisan ataupun gambar yang tebal. Dan biasanya spidol ini digunakan untuk menuliskan sesuatu di papan tulis. Lalu yang selanjutnya adalah penghapus. Penghapus merupakan alat tulis kantor yang digunakan untuk menghapus tulisan atau gambar yang tadinya ditulis oleh pensil namun terdapat kesalahan. Yang alat tulis yang selanjutnya adalah tip X. Tip X merupakan alat tulis kantor yang juga digunakan untuk menghapuskan tulisan ataupun gambar. Digunakan untuk menghapus tulisan yang menggunakan pena ataupun tulisan yang dihasilkan oleh printout. Nah, yang selanjutnya adalah peraut. Peraut sendiri gunanya adalah untuk meruncingkan atau menajamkan pensil agar yang tadinya tumpul menjadi lancip dan bisa digunakan kembali. Penggaris, sebuah alat pengukur berdimensi kecil dan untuk mengukur bidang datar dan juga sebagai alat bantu untuk membuat garis. Gunting, alat untuk memotong yang digunakan dengan tangan. Gunting digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, karton, dan tali. Selanjutnya cutter. Cutter memiliki berbagai macam bentuk. Nah, cutter fungsinya cuma satu, yaitu memotong. Selanjutnya adalah lem atau perekat. Bahannya lengket, biasanya berbentuk cairan, yaitu fungsinya untuk merekatkan dua benda atau lebih. Kotak pensil berfungsi untuk menyimpan alat-alat tulis kantor menjadi satu kotak yang sama. Alat tulis kantor yang selanjutnya adalah kertas. Kertas adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk menulis, menggambar, atau mencetak file yang terdapat pada komputer. Ada banyak kegunaan kertas, sehingga kertas menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Umumnya, kertas yang digunakan untuk pekerjaan kantor adalah jenis HVS ukuran A4 dan kertas portofolio. Ketebalannya bermacam-macam, mulai dari 70 gram sampai dengan 100 gram. Yang kedua adalah binder clip. Binder clip memiliki fungsi yang sama dengan paper clip. Bedanya, binder clip bisa menyatukan kertas dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan paper clip. Dan jangka waktu yang digunakan dalam menjepit kertas menggunakan binder clip cukup relatif lama. Alat tulis kantor yang selanjutnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjepit atau menyatukan lembaran-lembaran kertas agar tidak berceceran. Hanya saja, di dalam penggunaannya, ketiga benda ini cukup berbeda. Alat tulis yang pertama yaitu paperclip. Paperclip merupakan alat tulis berukuran kecil yang berfungsi untuk menyatukan atau menjepit lembaran kertas dalam jumlah yang relatif sedikit. Dan biasanya alat penjepit ini digunakan untuk menyatukan kertas dengan kurun waktu yang singkat.
agar kertas tidak mengalami kerusakan apabila ada perubahan pada lembaran-lembaran kertas tersebut. Yang ketiga adalah stapler atau staples. Staples juga memiliki fungsi yang sama dengan paperclip dan binder clip, yaitu untuk menyatukan atau menjepit kertas agar lembaran kertas tidak berceceran. Perbedaannya terletak pada jangka waktu penjepitan atau penyatuan kertas tersebut. Apabila kita menyatukan lembaran kertas menggunakan staples, berarti kita tidak akan melakukan perubahan pada lembaran-lembaran kertas tersebut. Karena apabila kita melakukan perubahan atau mencoba untuk memisahkan kertas yang telah disatukan, maka kertas tersebut pasti akan mengalami kerusakan. Alat tulis kantor yang selanjutnya adalah perforator. Perforator merupakan alat yang digunakan untuk melubangi atau membolongi sebuah kertas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah binder atau map. Alat tulis kantor yang selanjutnya memiliki fungsi sebagai tempat untuk membuat catatan-catatan penting. Yang pertama adalah sticky note. Sticky note banyak digunakan di kantor untuk memberikan pesan ataupun catatan penting. Kertas yang memiliki perekat di ujung belakang memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada sticky note yang berukuran kecil sehingga bisa ditempelkan di layar komputer, dan ada juga yang berukuran sedang ataupun besar, dan banyak digunakan untuk menulis pesan dengan lebih detail. Warna yang digunakan untuk membuat sticky note biasanya adalah warna-warna yang mencolok agar terlihat dari kejauhan. Selanjutnya adalah stabilo atau highlighter. Stabilo atau yang sering kita sebut sebagai highlighter adalah alat tulis yang digunakan untuk memberikan tanda pada kata atau kalimat-kalimat penting. Warna dari stabilo bermacam-macam, mulai dari warna hijau, merah, oranye, dan warna-warna terang lainnya agar memudahkan penggunanya untuk mencari bagian-bagian penting yang sebelumnya sudah ditandai. Stabilo sendiri memiliki beberapa jenis ukuran pada ujungnya. Ada yang kecil, sedang, besar, dan lain sebagainya. Masing-masing ukuran itu bisa digunakan pada jenis dokumen atau tulisan yang berbeda-beda. Kalau dokumen yang memiliki tulisan sedang, bisa menggunakan stabilo dengan ujung sedang. Alat tulis kantor yang selanjutnya adalah binder. Binder banyak digunakan untuk menyimpan berbagai data yang ditulis di kertas. Binder memiliki ukuran mulai dari kecil hingga besar. Untuk binder yang berukuran kecil biasanya seukuran buku tulis. Binder biasa diisi dengan berbagai jenis kertas yang berlubang. Selanjutnya adalah notebook. Untuk mengingat hal-hal yang kecil, tentu saja pikiran manusia, ingatan manusia itu terbatas. Nah, tentunya dengan menggunakan notebook ini memudahkan kita untuk mengingatkan hal-hal yang penting. Snapchat, sebuah map yang terbuat dari plastik atau kertas yang di dalamnya terdapat besi. Nah, besi penjepit ini untuk menjepit kertas dokumennya, dan tentu saja fungsi dasar dari map Snapchat ini adalah untuk menyimpan lembaran-lembaran kertas dokumen penting tersebut. Selanjutnya adalah stop map folio. Selanjutnya adalah stop map folio. Fungsi dari stop map folio ini sama dengan Snapchat, tapi yang membedakannya adalah dari besi penjepitnya. Di sini tidak ada. Alat tulis kantor yang selanjutnya yaitu memiliki fungsi sebagai alat pengarsipan, sama seperti Snapchat dan Stop Map Folio yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah guide. Guide merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari dua bagian, yaitu tab guide, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks atau pengelompokan arsip. Badan guide, fungsinya untuk menopang arsip yang ada di belakangnya. Guide diletakkan di depan folder jika penyimpanannya menggunakan filing cabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanannya menggunakan ordner atau map Snapchat.
Guide dapat dibuat dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan bentuk arsip. Jika arsip berupa surat-surat dengan menggunakan kertas ukuran folio atau A4, maka badan guide akan dibuat sesuai dengan arsip yang disimpan. Tetapi, jika ukuran arsip kecil, maka ukuran guide juga akan ikut kecil. Alat arsip yang selanjutnya adalah hanging folder. Hanging folder yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dapat dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Fungsi dari hanging folder sendiri adalah untuk menyimpan berkas atau surat-surat. Alat tulis kantor yang selanjutnya sebagai alat pengarsipan adalah opener. Opener adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm, yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam opener terlebih dahulu harus dilubagi menggunakan perforator. Opener terbuat dari karton yang sangat tebal, sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Opener dapat membuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Fungsi opener adalah untuk membantu dalam memfiling serta merapikan dan melindungi dokumen penting dari cara penyimpanan yang salah. Alat pengarsipan yang selanjutnya adalah kotak arsip. Kotak arsip biasanya digunakan untuk menyimpan berkas atau arsip yang aktif digunakan. Dengan memanfaatkan kotak ini, perlengkapan kantor di meja akan tetap terlihat rapi. Yang selanjutnya adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan file, data, ataupun dokumen. Ada berbagai macam ukuran, ada dari 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah tinta printer. Tinta printer merupakan sebuah bagian dari printer yang nantinya digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan sebuah warna di dalam printer. Jenis tinta printer ini bermacam-macam, ada yang berbentuk seperti ini dan ada juga yang berbentuk cair. Yang selanjutnya ada amplop. Amplop terbuat dari kertas yang berguna untuk melindungi sebuah dokumen, dan amplop juga digunakan untuk mencantumkan identitas pengirim maupun penerima dokumen nantinya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman. Lalu, alat tulis perkantoran yang terakhir adalah stempel. Stempel adalah perlengkapan kantor yang fungsinya sebagai alat pengesahan berbagai korespondensi dan transaksi perusahaan. Stempel memiliki peranan penting untuk mewakili identitas perusahaan. Selain itu, stempel menjadi alat penguat keputusan seorang pimpinan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bentuk stempel bermacam-macam. Ada yang bulat, oval, kotak, segi lima, dan lain sebagainya. Tidak hanya terdapat peralatan-peralatan kantor dan alat-alat tulis kantor, tetapi juga terdapat perabotan-perabotan kantor. Perabotan kantor yang pertama adalah meja. Meja di kantor merupakan salah satu perabotan yang fungsinya sangat penting, yaitu digunakan untuk mengerjakan pekerjaan atau menyimpan perkakas kantor seperti komputer, printer, dan alat-alat tulis kantor lainnya. Meja kantor biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah meja staf. Meja staf ini digunakan oleh staf. Meja staf memiliki beberapa ukuran. Ada meja staf yang digunakan untuk satu orang saja, ataupun ada juga meja staf yang dirangkai beberapa meja agar bisa digunakan oleh beberapa staf juga. Meja yang kedua adalah meja resepsionis. Meja ini khusus digunakan oleh resepsionis dalam menerima tamu yang datang berkunjung ke sebuah perusahaan. Biasanya letaknya berada di bagian paling depan sebuah kantor. Meja resepsionis biasanya tidak hanya berfungsi sebagai meja, tetapi juga berfungsi sebagai daya tarik dan kewibawaan sebuah kantor.
Yang ketiga adalah meja rapat. Meja rapat adalah meja yang digunakan untuk keperluan rapat. Biasanya ukuran meja ini lebih besar daripada meja staf karena aktivitas rapat biasanya dilakukan oleh banyak karyawan. Yang keempat adalah meja direksi atau pimpinan. Meja direksi digunakan oleh orang-orang tertentu. Biasanya ukuran meja ini akan lebih besar daripada meja staf. Biasanya meja ini disetting supaya mudah digunakan untuk duduk bersamaan dengan satu atau dua orang untuk berhadapan. Perabotan kantor yang selanjutnya adalah kursi kantor. Kursi kantor terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah kursi pimpinan. Umumnya, kursi pimpinan akan jauh lebih besar dan lebih empuk. Mungkin tujuannya supaya membuat pimpinan merasa lebih nyaman duduk dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena pekerjaan pimpinan yang mengharuskan beliau untuk mengecek semua laporan yang masuk dalam jangka waktu yang lama. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, kursi-kursi pimpinan tersebut pun bisa juga digunakan oleh karyawan-karyawan staf tertentu. Yang kedua adalah kursi staf. Kursi staf adalah kursi yang biasanya digunakan oleh staf-staf biasa. Pada umumnya, kursi yang digunakan lebih kecil dari kursi pimpinan, tapi biasanya sama-sama nyaman. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, terkadang kursi staf pun digunakan oleh direksi karena berbagai alasan. Yang ketiga adalah kursi meeting. Umumnya, kursi meeting ini adalah kursi yang digunakan untuk keperluan rapat atau meeting. Ukurannya jauh lebih kecil, namun bisa juga digunakan untuk kursi staf. Perabotan kantor yang selanjutnya adalah laci-laci kartu. Laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu dengan ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat ini terbuat dari kayu dan banyak laci yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Brankas atau lemari besi. Sistem pengunciannya menggunakan kunci kombinasi atau digital lock. Biasanya dipergunakan untuk melindungi surat-surat penting, barang-barang berharga seperti uang, surat-surat, dan perhiasan. Nah, dari bahaya kebakaran dan pencurian atau pembongkaran paksa. Selanjutnya, filing cabinet. Filing cabinet adalah salah satu perabotan kantor yang berbentuk lemari dengan fungsi dan kegunaan khusus untuk menyimpan dokumen. Pengamanan dan pemeliharaan dokumen agar terhindar dari kerusakan, pelindungan atas kerahasiaan dengan sistem kunci, dan alat bantu untuk memudahkan arsip dan menata arsip-arsip. Selanjutnya, rotary filling system. Seperti halnya filling cabinet, namun membedakannya rotary filling system adalah berputar. Nah, fungsinya sama dengan filling cabinet, yaitu untuk menyimpan dokumen yang dimasukkan ke dalam marginal hedger. Ada rak surat. Rak surat merupakan rak yang digunakan untuk memisahkan surat-surat berdasarkan jenisnya yang nantinya akan dikelompokkan dan dimasukkan ke foldernya masing-masing. Perabotan kantor yang selanjutnya adalah rak arsip. Rak arsip merupakan rak yang digunakan untuk mengelompokkan dan menyimpan arsip-arsip berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, rak arsip sendiri berguna untuk memudahkan kita dalam mencari arsip sewaktu-waktu jika diperlukan dengan mudah karena sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing. Perabotan kantor yang selanjutnya adalah lemari arsip. Lemari arsip merupakan lemari dengan sekat-sekat dan juga kaca di pintunya. Lemari arsip ini berguna untuk mengelompokkan dokumen-dokumen dan membuat dokumen yang sebelumnya sudah diletakkan di dalam ordner menjadi terlihat terbuka dan mudah untuk ditemukan. Nah, lemari arsip ini juga dilengkapi dengan kunci, di mana berfungsi untuk menjaga keamanan sehingga tidak sembarang orang dapat mengambil dokumen-dokumen yang ada di dalam lemari tersebut.
Selanjutnya, kipas angin atau AC. Nah, suatu alat yang digunakan untuk mendinginkan ruangan, menurunkan suhu ruangan, serta memberikan efek yang menyegarkan dari udara yang panas. Selanjutnya adalah lampu. Lampu merupakan suatu hal yang sangat penting di kantor karena lampu memiliki fungsi untuk sebagai pencahayaan dan juga penerangan. Lampu juga berpengaruh terhadap konsentrasi dan produktivitas kinerja. Perabotan kantor yang terakhir adalah lukisan atau foto. Perabotan kantor lukisan atau foto merupakan perabotan yang digunakan untuk memperhias ruangan kantor atau menambah daya tarik dari ruangan kantor tersebut.